3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua, saudara yang kasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kita sudah belajar tentang bagaimana sebetulnya kita melihat akan keuangan ini dalam sisi tinjauan akhir zaman. Mari balik ke Matius 24 dan Matius 25. Kita sudah belajar bahwa 2 pasal ini bicara tentang Yesus yang memberitakan akan akhir zaman. Dia khotbah tentang akhir zaman, dan itu baru selesai pada pasal 25 ayat yang terakhir. Karena di pasal 26 ayat yang pertama dikatakan, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, artinya baru di pasal 26 ayat pertama dikonfirmasi bahwa itu akhir daripada khotbah tentang akhir zamannya. Dan kita juga sudah belajar dari Matius 24 ayat yang pertama sampai dengan Matius 24 ayat yang ke-43, itu semua tentang tanda-tanda pada saat menjelang Tuhan datang kedua kali. Dan sudah kita pelajari juga bahwa kita tidak bisa mengubah apapun. Itu harus terjadi dan pasti akan terjadi. Tapi di Matius 24 ayat yang ke-44 dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, kita sudah diperingatkan Tuhan bagaimana seharusnya kita bersiap sedia menyambut Yesus datang yang kedua kali. Nah, ternyata bagaimana cara kita mempersiapkan diri, itu berkaitan dengan Dia memberikan kepada kita 4 perumpamaan. Dan keempat-empatnya ternyata berhubungan dengan masalah bagaimana kita mengelola akan keuangan kita. Nah, sebetulnya 4 hal ini merupakan review dari apa yang sudah kita pelajari selama ini. Dan pada hari ini merupakan pelajaran yang ke-30. Saya ingin memberikan review berdasarkan akan 4 perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada kita. Nah, mari kita lihat akan ke-4 perumpamaan itu supaya lebih jelas dan membuktikan kepada kita sekalian bahwa cara mempersiapkan diri menyambut Tuhan yang baik itu Dia mengajarkan adalah dengan cara punya sikap yang benar dalam hal keuangan. Sebab Alkitab mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau sikap kita benar soal keuangan, hati kita pun akan tertuju ke Tuhan. Dan itu merupakan sikap yang paling sempurna untuk kita siap sedia menyambut Yesus datang yang kedua kali. Lihat sekarang Matius 24 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-51. Judulnya perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, perhatikan, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya atau pengelola segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kunci daripada ayat ini adalah dia diangkat menjadi pengawas segala miliknya. Dia harus memberikan mereka atau hamba-hamba lain makanan pada waktunya. Lihat, tugasnya itu memberi makan orang lain pada waktunya. Lalu dia diangkat menjadi pengawas segala miliknya. Ini bicara soal hidup sebagai pengelola dari harta surgawi. Kalau kita mau siap menyambut Tuhan datang kedua kali, jangan jadi orang yang terikat dengan harta, atau orang yang tertipu dengan tipu daya kekayaan. Ingat, tipu daya kekayaan berkata bahwa harta itu milikku, harta itu milik kita, bukan milik Tuhan. Tapi kalau kita mau jadi orang yang berkenan di depan Tuhan, kita harus sadar tugas kita memberi makan orang lain pada waktunya,
dan kita jadi pengawas segala milik daripada Tuhan kita. Jadi saudara sekalian, lihat yang pertama, Tuhan mengajar kita, jadilah pengelola, jadilah seorang steward, jadilah seorang pengelola dari harta surgawi. Ingat, bumi dan segala isinya milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, ingat, kita ini hanya seorang distributor dari kekayaan surgawi. Lakukan yang Tuhan perintahkan. Maka harta yang ada pada kita tertuju balik ke Tuhan. Maka hati kita juga tertuju kepada Tuhan. Tapi kalau kita berkata, aku mau kuasai ini milikku. Anda dan saya sudah kena tipu daya kekayaan. Kita bukan menjadi pengelola, malah kita menjadi orang yang jahat di mata Tuhan. Sebab kalau orang jahat akan berkata, dia pukul hamba-hamba yang lain, dia makan minum dengan para pemabuk. Artinya kita menghamburkan harta kita, berpesta pora untuk kepentingan kita sendiri. Tuhan tetap akan memberkati setiap pengelola yang baik, supaya Tuhan dalam keadilannya membuktikan juga bahwa setiap orang yang dia percayai pasti hidupnya diberkati. Jadi yang pertama, jadilah pengelola harta surgawi. Yang kedua, di pasal 25, lihat mulai ayat yang pertama. Dikatakan, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, di mana kebodohan para gadis ini? Kebodohannya adalah dia tidak membawa minyak cadangan. Tapi sebetulnya yang pandai adalah, yang bijaksana adalah mereka punya minyak persediaan. Nah, bedanya di sini, gadis yang bodoh itu uangnya dia simpan sebagai uang, tidak dia gunakan untuk membeli sesuatu yang membuat pelitanya tetap bisa menyala. Nah, perhatikan, lagi kita belajar, orang yang terikat dengan harta, dia akan begitu kikir. Uangnya dia simpan sebagai uang. Kebahagiaannya, rasa amannya, itu ada pada uangnya. Karena itu, yang bijaksana berkata, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Berarti mereka tetap simpan uangnya, mereka kantongin duitnya, dan tidak mereka pakai untuk membeli sesuatu yang bisa membuat pelita hidup mereka menyala. Hari ini ada banyak orang yang gemar simpan uang. Saya beritahu, ketika Tuhan datang, uang kita sudah tidak akan laku lagi. Gunakan uang kita untuk hal-hal yang membuat pelita kita tetap menyala. Sehingga kapanpun Tuhan datang, kita siap. Uang jangan disimpan di dunia dalam pengertian hanya untuk menumpuk kekayaan. Simpan di surga. Gunakan untuk perkara-perkara yang membuat pelita hidup kita tetap bisa menyala. Nah, kalau kita bijaksana, kita belikan minyak. Sesuatu yang tetap membuat pelita hidup kita menyala. Anda akan tahu apa yang harus engkau lakukan dengan keuanganmu. Pakai itu uang untuk memberkati orang lain. Pakai itu uang untuk beli material rohani, untuk membangun manusia roh Anda.
untuk saudara bisa jadi berkat buat orang lain. Bahkan Anda juga punya akan kekayaan surgawi, kekayaan rohani yang limpah. Dengan buku-buku rohani, dengan kaset, dengan apapun yang membangun manusia rohmu. Jangan kikir. Gunakan itu untuk perkara-perkara yang bisa membuat pelita hidupmu tetap menyala. Karena tiba waktunya engkau beli apapun dengan uang tersedia, ternyata semuanya sudah terlambat. Jadi saya lagi lihat bagaimana Tuhan mengajar kita menggunakan akan keuangan kita. Yang ketiga itu ada pada pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Nah, perhatikan bahwa ini pun bicara soal pengelola keuangan. Judulnya perumpamaan tentang talenta. Lihat, tidak ada waktu untuk kita membaca seluruhnya. Di rumah tolong Anda baca sendiri. Coba perhatikan bahwa talenta yang dibagikan adalah 5, 2, dan 1. Ketika dibagikan itu, tetap itu milik tuannya. Karena itulah ketika tuannya pulang, maka sebetulnya talenta itu harus dikembalikan dan dipertanggungjawabkan kepada si tuan itu. Kalau diberikan sebagai milik, maka tidak perlu dipertanggungjawabkan. Tapi karena hanya dipasrahin untuk dikelola, maka harus dipertanggungjawabkan dan dikembalikan kepada tuan itu. Nah, perhatikan akan hamba yang jahat, yang tidak mendapatkan apa-apa ketika tuannya pulang. Perhatikan ayat 24 dan ayat 25. Kita lihat ini soal pengelolaan keuangan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut, ayat 25, dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Dalam bahasa Inggris dikata begini, Sir, I was afraid that you would rob me of what I earned. Dia berkata, Tuan, aku takut nanti engkau merampok hasil kerjaku. Nah, ini sikap yang salah. Seringkali ketika kita akan memberikan persembahan, kita merasa dirampok oleh Tuhan. Ingat Ulangan mengatakan bahwa itu bukan karena kekuatan tangan kita memperoleh kekayaan. Dia yang memberikan kepada kita the power to get wealth, kuasa untuk memperoleh kekayaan. Jadi bukan Tuhan merampok kita. Ingat, semua miliknya Dia. Kita hanya pengelola, itu bukan hasil usaha kita dan bukan milik kita. Salah ketika Dia berkata, Tuhan, aku takut kau merampok hasil kerjaku. Ada banyak orang berkata, lebih baik nggak usah ngapa-ngapain aja, toh diminta Tuhan lagi. Saya berkata, itu cara berpikir yang salah. Sebab segala sesuatu dari Dia, milik Dia, dan yang memberkati Dia juga. Nah, ayat yang ke-29, perhatikan lagi. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Lihat, siapa yang mempunyai, yaitu orang yang bisa menjadi pengelola yang baik dari harta surgawi. Itu akan diberi sehingga berkelimpahan. Anda mau berkelimpahan? Jadilah pengelola kekayaan surgawi yang luar biasa. Sehingga engkau dan saya menikmati kelimpahan yang luar biasa yang dari Tuhan datangnya. Tapi kalau kita tidak punya, tidak mau mengelola kekayaan surgawi, takut Tuhan merampok kita, apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sekali lagi, 3 perumpamaan ini sudah bicara semuanya tentang bagaimana menjadi pengelola yang baik dari harta surgawi. Nah, perumpamaan yang terakhir juga berkaitan bagaimana menjadi pengelola harta surgawi. Nah, tidak ada waktu sekali lagi untuk membaca seluruhnya, tapi lihat ketika Tuhan itu dalam pengadilan terakhir, saya akan bacakan mulai ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-40, dan di rumah tolong Anda baca seluruhnya sampai akhir karena ini penting buat kita. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba
di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, marilah kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ingat, memberi orang makan, Anda perlu harta untuk itu. Ketika aku haus, kau memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kau memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kau melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minuman? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, kau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, kepada kambingnya dia berkata, ayat 45 dia berkata, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Lihat, semua yang dilakukannya membutuhkan akan keuangan. Memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberi tumpangan, melawat dalam penjara, butuh kekayaan untuk disalurkan. Kalau kita lakukan itu, kita lakukan bagi Tuhan. Sebuah kesaksian menarik, Benny Hinn pernah cerita, seorang temannya, seorang hamba Tuhan di Amerika, di sebuah kota kecil. Suatu hari, dia dengan teman-temannya sedang ada breakfast meeting, kebaktian, doa dengan para pendeta untuk makan pagi. Dan hari itu keluarganya sedang berlibur ke rumah mertuanya, sehingga dia praktis sendirian dalam rumah. Nah, ketika dia sedang makan pagi dengan para rekan pendeta, di sebuah restoran kecil di kotanya, ada seorang pengemis yang masuk ke restoran itu dan minta makan. Oleh pelayan ditolak karena tidak punya uang untuk membeli makanan. Si pendeta ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kemudian dia datangin pelayan, dia bertanya, kenapa orang tua tadi yang miskin? Dia berkata, dia minta makan, kami tidak bisa memberi dia makan kecuali dia mesti membayarnya. Pendeta berkata, kalau aku yang bayar, bolehkah dia tetap bisa makan? Ya, pelayan berkata, kalau bapak mau bayar, silahkan, bapak yang akan bayar dan dia boleh makan. Orang ini keluar, pendeta ini keluar, dan dijumpai Pak tua itu di luar dalam keadaan kelaparan. Dan dia tanya, apakah engkau mau makan? Dia berkata, ya, tapi aku tidak punya uang untuk makan. Pendeta berkata, mari masuk Pak, biar aku yang akan membayar ongkos atau tagihan makananmu. Pesan apapun yang kau mau, sampai engkau kenyang, dan biar aku yang membayarnya. Orang ini sangat berterima kasih, dia pesan makanan, dan kemudian pendeta ini berkata, izinkan aku kembali ke mejaku karena aku ada doa dengan para teman-temanku. Dia bilang, oh ya silahkan, terima kasih. Sekian menit kemudian, pendeta itu kaget. Itu makanan di meja tersedia dalam keadaan utuh, tapi orangnya tidak ada. Dia pikir ini orang pasti di kamar mandi. Setelah sekian menit ditunggu tidak ada, dia menyusul ke sana dan orang itu tidak ada, kamar mandinya kosong. Dan ketika tanya oleh kepada pelayannya, mereka bilang, kami tidak tahu, kami sediakan makanan dan tahu-tahu kami tidak lihat dia lagi, kemana, nggak jelas. Akhirnya sampai acaranya selesai, orang itu tidak memakan akan apa yang sudah dipesannya. Nah, malam harinya si pendeta ini sendirian dalam kamar dan dia sedang berdoa, menyembah Tuhan, dia baca Alkitab. Tiba-tiba ketika dia sedang berdoa, itu dia merasa ada orang yang buka pintu kamarnya. Sekian detik itu dia sadar, dia sendirian, tidak ada orang, di luar terkunci, kenapa pintu kamarnya terbuka? Dia khawatir ada orang lain yang jahat masuk, dia buka matanya, dan dia kaget ketika pintu terbuka lebar, bapak tua pengemis itu yang berdiri di depannya. Dia kaget, dia belum sempat ngomong apa-apa. Pengemis itu berkata dengan senyum yang begitu luar biasa, dia berkata, aku lapar, dan kamu memberi aku makan. Dan orang itu hilang dari pandangannya. Rupanya Tuhan kirim malaikat mungkin. Dan tanpa sadar pendeta itu telah menjamu malaikat. Hamba Tuhan ini bersaksi. Dalam waktu singkat gereja yang dia gembalakan berkembang luar biasa. Dan banyak orang dikirim dan jadi jemaatnya. Luar biasa. Saudara sekalian, gunakan hartamu untuk sesuatu yang membuat engkau berkenan kepada Allah. Jadi domba
dan bukan jadi kambingnya. Tuhan memberkati semua kita.